Sebelum mulai lebih lanjut, lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Amir dari kelas 12 MIPA 2. Saya Lena Putri dari kelas 12 MIPA 2. Kami dari SMA Negeri 22 Makassar. Di sini kita akan menemani kalian selama podcast ini berlangsung ya. Simak baik-baik ya, siapa tahu dapat menambah pengetahuan kalian. Podcast kali ini kita akan membahas proklamasi Indonesia. Sekarang aku mau tanya kamu nih, apa sih yang kamu tahu tentang proklamasi itu? Setauku, proklamasi adalah puncak kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dengan dibacakan proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan bangsa asing yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, beratus-ratusan tahun. Nah, kalau kamu, apa sih yang kamu ketahui tentang itu? Ya, benar banget. Kalau yang aku tahu tentang proklamasi yaitu puncak revolusi atau juga perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk terbebas dari belenggu penjajah. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, setelah melihat cuplikan proklamasi Indonesia, sebenarnya apa sih latar belakang peristiwa proklamasi ini? Jadi latar belakang peristiwa proklamasi ini karena Jepang menjanjikan kemerdekaan pada bulan September 1944. Nah, janji itu diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kunaiki Koso. Nah, selain itu, peristiwa ini juga terjadi karena negara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di negara Jepang di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan oleh negara Jepang di kota Nagasaki, Jepang. Oh, jadi gitu ya latar belakang terjadinya proklamasi. Nah, balik lagi nih. Pasti sebelum pembacaan teks proklamasi masih banyak peristiwa-peristiwa penting lainnya. Yang ku tahu cuman Rengas Dengklok. Kalau nggak salah, Rengas Dengklok itu peristiwa pencurian golongan tua oleh golongan muda ya? Ya, benar. Penculikan itu sebenarnya bermaksud baik. Pada saat itu negara Jepang telah disudutkan oleh pihak sekutu karena Jepang menawarkan kesepakatan Kunaikuso yang berisi tentang Jepang akan memerdekakan Indonesia dengan syarat Indonesia membantu Jepang melawan pihak sekutu. Hingga akhirnya terdapat golongan muda yang meminta dengan cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan waktu yang singkat-singkatnya. Namun terdapat juga golongan tua yang meminta Soekarno dan Hatta untuk tidak terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini berakhir setelah Soekarno dan Hatta menyetujui akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu kamu tahu nggak bagaimana kejadiannya? Kemudian perumusan teks proklamasi Indonesia dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi merupakan hasil kerjasama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut berasal dari seorang tokoh pemuda yang bernama
Soekarni, sedangkan Fatmawati berperan sebagai penjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Wah, jadi itu ya teman-teman latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi ini. Wah, luar biasa banget ya perjuangan para pahlawan kita hingga saat ini merdeka. Nah, sekian dari materi ini dan podcast hari ini. Kami tutup dulu. Dadah, Terima assalamualaikum. kasih.